Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pagi hari ini alhamdulillah kita dapat diperjumpakan kembali dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang sahih, yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin fil hadis, Imamul Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Semoga dengan terhubungnya kita dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kita dijauhkan, kita diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan Kitabul Fitan ini. Kemarin kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan fitnah. Fitnah itu kemarin sudah dibahas dan coret-coretannya masih ada. Fitnah itu berarti pertama mihnah, yang kedua azab, yang ketiga syiddah, yang keempat kullu makruhin aidin ilaihi, yaitu kesengsaraan, siksaan, kesusahan, dan setiap hal buruk yang akan membawa kepada kesengsaraan, siksaan, atau kesusahan seperti kekufuran, perbuatan dosa, dan maksiat. Itu sebenarnya fitnah. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Kita kasih nomor biar ingat, ini hadis yang kedua di dalam Kitabul Fitan ini. Adapun nomor hadis ini berdasarkan tartim, penomoran yang dibuat oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Hadis nomor 2 di dalam Kitabul Fitan. Imam Al-Bukhari berkata, Haddatsana Musa bin Ismail. Kami telah disampaikan hadis oleh Musa bin Ismail. Coba sekarang kita lebih detail lagi ya.
Musa bin Ismail ini wafatnya tahun 223 Hijriah. Haddatsana Abu Awanata. Kata Musa bin Ismail, kami telah disampaikan hadis oleh Abu Awanah. Abu Awanah ini kunyah, nama aslinya Al-Waddah. Al-Waddah bin Abdullah. Ini nama aslinya. Al-Waddah bin Abdullah. An Mughirata, Abu Awanah dari Mughirah. Mughirah ini wafatnya tahun 136. Kalau Abu Awanah 176 Hijriah. An Abi Wa'ilin, Mughirah dari Abu Wa'il. Abu Wa'il ini juga kunyah. Nama aslinya Syaqiq bin Salamah. Kita tulis saja di sini. Syaqiq bin Salamah. Nama aslinya. Abu Wa'il ini kunyah. Qala. Abu Wa'il berkata. Kata Abu Wa'il, qala telah berkata Abdullahi Abdullah. Yang dimaksud Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu wafatnya tahun 32 Hijriah. Kalau Abu Wa'il tahun 82 Hijriah. Ini biasanya kalau kita sudah mengenal nama-nama ini, dan nama-nama ini kita menemukannya di dalam rangkaian sanad Sahihul Bukhari, berarti nama-nama tersebut adalah para rawi yang thiqah, yang adil. Dan kita pun mengetahui siapa ketemu siapa. Abu Wa'il ketemu Abdullah bin Mas'ud. Mughirah ketemu Abu Wa'il. Abu Awanah ketemu Mughirah. Musa bin Ismail ketemu Abu Awanah. Imam Al-Bukhari ketemu Musa bin Ismail. Berarti hadis yang diriwayatkannya sahih. Kalau kita kemudian menemukan rangkaian sanad dan kita kenal orang-orang ini dari Sahih Bukhari, walaupun sanad tersebut tidak disanadkan oleh Imam Al-Bukhari, melainkan disanadkan oleh yang lain, maka kita bisa menilai hadis ini sahih. Langsung bisa menilai hadis ini sahih. Kenapa? Karena misalkan sebut saja An-Nasa'i meriwayatkannya dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Misal, dan nama-nama tersebut ada di dalam Sahihul Bukhari. Nah, kita catat nih sekarang. Di hadis nomor 2 ini, gurunya Imam Al-Bukhari bernama Musa bin Ismail. Kalau hadis sebelumnya, gurunya Imam Al-Bukhari itu Ali bin Abdullah. Mumpung masih di awal, ada baiknya kita catat. Sehingga dalam satu kitab ini,
yakni Kitabul Fitan, kita mengetahui ada berapa nama guru Imam Al-Bukhari. Di hadis yang pertama, gurunya Imam Al-Bukhari adalah Ali bin Abdullah. Al-Madini. Yang wafatnya tahun 234 Hijriah. Biasanya disingkat nama ini menjadi Ali Ibnul Madini. Abdullahnya nggak disebutin. Nah, di hadis yang kedua ini, Imam Al-Bukhari menerima hadisnya dari guru yang bernama Musa bin Ismail. Nah, dari sini saja kita sudah mengetahui bisa mengetahui gurunya Imam Al-Bukhari sudah ada dua. Nisbatnya apa? Al-Minqari. Yang wafat tahun 223 Hijriah. Ini kita sudah mengenal dua nama guru Imam Al-Bukhari. Kemudian kita juga bisa mencatat nama sahabat yang langsung menyampaikan hadis tersebut kepada Rasulullah SAW. Di hadis yang pertama itu, nama sahabatnya adalah Asma. Kemarin kan Asma binti Abu Bakar. Di sini sekarang sahabatnya adalah Ibnu Mas'ud. Nah, kayak gini ya. Sudah ada dua nama sahabat. Ibnu Mas'ud ini wafatnya tahun 32 Hijriah. Asma ini wafatnya tahun 95 Hijriah. Nah. Baik, kita lanjut. Ini namanya ilmu ya. Untuk membuktikan bahwa kita ini akan selamat insya Allah dari fitnah akhir zaman. Karena yang membedakan orang-orang yang akan terjaring fitnah ini adalah orang-orang yang tidak detail mengenai informasi tentang agama. Artinya, dari sumber hoax saja, orang di zaman fitnah ini akan percaya. Akan percaya. Tanpa menganalisis terlebih dahulu informasi tersebut benar atau tidak. Mana adalah sekarang zaman ketika kita misalnya belajar satu informasi tentang contohnya tanda-tanda kiamat atau fitnah-fitnah akhir zaman. Jarang kita sampai menelisik apakah benar itu disampaikan oleh Rasulullah melalui siapa? Adanya di kitab apa? Ada yang menarik dalam tradisi NU. Tradisi NU itu tradisi di pesantren kampung tidak bisa mengajar kecuali ulama. Tidak bisa mengajar kecuali ulama. Dan syarat-syarat untuk menjadi ulama ini ketat. Sangat ketat sekali. Ini karena setiap ucapan
akan menjadi dalil di masyarakat, akan menjadi dalil orang awam. Misalkan saya dapat ilmu dari guru saya, maka saya tinggal menyebut namanya, tidak perlu menyebut nama kitabnya atau tidak perlu menyebut referensinya. Cukup nama kiainya yang disebut. Oleh karenanya, si kiai ini harus menjadi dalil. Karena pada dirinya terkumpul sanad-sanad ilmu, terkumpul pengetahuan yang mendalam tentang ilmu tersebut. Itu tradisinya. Namun tampaknya tradisi ini pun juga sudah mulai hilang. Dari tradisi ini, kiai ini menjadi otoritatif, artinya tidak bisa dikritik. Kenapa? Karena sudah melalui serangkaian ujian yang panjang untuk menjadi kiai. Sehingga tidak dikritik. Karena sudah melalui ujian panjang untuk menjadi kiai itu. Lain halnya dengan tradisi misalnya di Muhammadiyah atau non-NU secara umum. Maka semua orang bisa mengajar. Semua orang bisa mengajar. Namun karena tidak semua yang mengajar itu ahli, maka semua yang mengajar bisa dikritik. Bisa dikritik. Ini bagus juga. Bisa ditanya, misalkan begini, Ustadz, apa dalilnya? Gitu. Bisa bertanya. Kalau di tradisi kiai itu nggak ada istilah kiai apa dalilnya, itu nggak ada. Kenapa? Karena si kiai ini sudah otoritatif. Dia sudah Quran udah hafal, tafsirnya hafal, hadisnya hafal. Jadi nggak ditanya lagi. Nah, tapi di kalangan non kiai gitu ya, itu bisa kita bertanya apa dalilnya? Karena meragukan kekiaian atau keilmuan sang penyampai ilmu tersebut. Nah, kalau zaman sekarang, misalkan saya ngaji hadis seperti ini, dengan kecanggihan zaman sekarang, ada internet dan ada kitab-kitab yang bisa di-download secara PDF, itu sebenarnya sangat mudah untuk menganalisis. Tetapi karena saking canggihnya zaman sekarang dan data serta ilmu itu adanya di internet dan di kitab, kebanyakan ilmunya orang itu adanya di internet dan adanya di kitab, bukan di kepalanya. Jadi tersimpan datanya itu di internet, tersimpan datanya itu di kitab-kitab itu. Itu sangat disayangkan sekali. Nah, sekarang ngaji seperti ini untuk membuktikan bahwa kita mendapatkan informasi dari Rasulullah yang sahih langsung dari Imam Al-Bukhari. Dan kita bisa mengenal nama-nama ini. Saya urutkan sekarang. Pakai warna hitam saja. Rasulullah punya murid namanya Ibnu Mas'ud. Ini dalam hadis nomor 2 ini. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mempunyai murid namanya Abu Wa'il. Abu Wa'il mempunyai murid namanya Mughirah. Mughirah mempunyai murid namanya Abu Awana. Abu Awanah mempunyai murid namanya Musa. Nah, Musa inilah yang punya namanya Imam Al-Bukhari. Kalau mau disambungkan lagi ke saya bisa. Imam Al-Bukhari punya murid lagi namanya Muhammad bin Yusuf Al-Farabri. Bisa
sambungin lagi. Al-Farabi yang punya murid lagi. Kok jadi tulisan bahasa Arab ini ya? Nggak konsisten. Punya murid lagi namanya Abdullah As-Sarakhsi. Kalau mau disambungin terus sampai ke saya. Kemudian As-Sarakhsi punya murid lagi namanya Ad-Dawudi. Udah habis nih catatannya. Harus ke atas ya. Karena Sahih Al-Bukhari ini kita bisa punya sanad sampai ke Imam Al-Bukhari itu dari berbagai jalur. Karena Imam Al-Bukhari ini dia mengajarkan Sahih Bukhari-nya lebih kepada 9.000 murid. Lebih kepada 9.000 murid. Yang mempunyai sanad Sahih Bukhari sampai kepada dirinya, kepada Imam Al-Bukhari. Yang saya cantumkan hanya salah satu murid Imam Al-Bukhari saja, yaitu Al-Firabri. Untuk membuktikan keaslian data ini gitu ya. Nah, di akhir zaman ini ketika fitnah menyebar, hal ini sudah tidak diperhatikan. Bahkan orang-orang sudah dengan mudahnya berbohong. Nah, kita tulis sampai ke Imam Al-Bukhari saja. Jadi kita lagi belajar fitnah akhir zaman, maka beginilah cara orang di akhir zaman untuk selamat. Yaitu apa? Bergantung kepada sunnah, dan kita tidak bisa menerima sunnah itu kecuali dari jalur yang benar. Dan harus kritis di zaman fitnah ini. Karena bisa jadi zaman fitnah itu bukan soal salah atau benar. Zaman fitnah itu, misalkan salah atau benar. Ini kan gampang. Kalau yang salah maka jauhi, yang benar maka kerjakan. Tetapi di zaman fitnah itu yang salah pakai bajunya benar, kalau yang benar pakai baju salah di situ. Bungkusnya, yang salah bungkusnya itu benar, yang benar bungkusnya salah. Ini yang namanya zaman fitnah. Ya, yang namanya juga zaman fitnah jadi keliru gitu. Yang salah terlihat benar, yang benar terlihat salah. Seperti misalkan diceritakan nanti Dajjal, kenapa orang banyak yang tertarik sama Dajjal? Karena dia memperkenalkan kebenaran. Bahkan katanya diilustrasikan ada surga di tangan kanannya dan ada neraka di tangan kirinya. Dan dia memperkenalkan, mencitrakan dirinya sebagai pembawa kebenaran. Orang-orang otomatis di situ banyak yang mengikuti Dajjal itu. Bahkan orang yang misalkan anti Dajjal, saya ini pokoknya kalau Dajjal datang akan jadi musuhnya. Nanti ketemu Dajjal, dia nyangka itu bukan Dajjal. Saking bagaimana orang di tengah fitnah ini tidak bisa bersandar kepada ilmu yang sedikit dan kepada ilmu yang tidak mendalam. Semuanya harus dicek dulu. Baik, kita lanjutkan. Dari Imam Bukhari dari Musa dari Abu Awanah dari Mughirah dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud dari Rasulullah. Ini kata Rasulullah. Saya hapus dulu. Ini enaknya coret-coret, ngaji zaman sekarang bisa dicoret-coret, bisa dihapus ya. Kalau nggak bisa dihapus, saya bisa coret-coret ini. Karena di antara adab ilmu itu memang kalau bagusnya jangan dicoret-coret
ya, apalagi pas pada konten hadisnya. Tetapi ini karena bisa dihapus, jadi mudah. Kita pakai warna merah lagi. Kata Nabi begini. Qala Nabiyyu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Nabi, aku farotukum, mendahului kalian. Farotu itu mendahului. Nah, saya catat nih, sekalian belajar bahasa Arab, ya. Farotukum, mendahului. Alal haudi, ke atas telaga. Ini yang disebut telaga ini haud. Telaga biasanya kita menyebutnya telaga Kausar. Walaupun dalam hadis ini nggak disebutin namanya, tetapi dalam riwayat lain ada namanya, itu Kausar. Di hadis ini nggak disebutin namanya, hanya telaga saja. Jadi Rasulullah itu berada di telaga dan duluan berada di telaganya untuk menyambut umatnya menghidangkan minuman dari telaga itu. Ini cerita nanti di akhirat. Kemudian kata beliau, la yurfa'anna, benar-benar ditampakkan. La yurfa'anna itu diangkat secara harfiahnya, tapi maknanya di sini ditampakkan. Ilayya, kepadaku, rijalun, sekelompok orang, para laki-laki. Minkum, dari kalian, maksudnya dari umatku. Umat. Hatta iza ahwa itu, maksud ditampakkan itu, Rasul kan lagi nunggu nih di telaga. Muncullah para lelaki dari umat Nabi. Hatta iza ahwa itu, sehingga ketika aku menyondongkan badanku, maksudnya kan kalau kita lagi ngehidangin, misalkan ini air, ini kan Rasul begini, ya, kemudian dicondongin sini, diasongkan gitu, diasongkan, ya, ini silahkan gitu, itu namanya ahwa itu, menghidangkan sambil badannya ini membungkuk gitu ya. Silahkan gitu ya. Kan ada gestur seperti itu. Itu namanya ahwa itu. Di sini ahwa itu. Ini berarti Rasulullah memuliakan umatnya ini ya. Di telaga itu. Li'unawilahum, agar aku meraihkan minuman kepada mereka. Menyodorkan agar minuman itu bisa diraih dan dijangkau oleh mereka. Uhtuliju. Tiba-tiba mereka dihalangi. Mereka dihalangi. Kalau kemarin hadisnya itu diusir, yukhadhu, diusir. Duni, dari dekatku. Duni itu dari dekatku. Jadi ada sekelompok orang yang Rasulullah sudah mau menghidangkan, tiba-tiba oleh petugas keamanan itu diseret keluar gitu. Ini gambarannya lagi kondangan, kemudian ada tamu, terus ditunggu tamu tersebut, tetapi ketika mau mencicipi hidangan yang sudah disiapkan oleh
tuan rumah, itu tamu dihadang sama security, nggak bisa masuk, gitu ya, nggak bisa masuk. Itu namanya uhtuliju duni. Bahasa hadisnya uhtuliju duni. Fa'akulu. Aku berkata, kata Nabi, ay Rabbi, wahai Rabb, ashabi, mereka adalah sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat di sini tafsirnya tidak mesti sahabat Nabi, tetapi ini umat. Ya Rabb, itu umatku, kenapa diseret keluar? Yaqulu, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah, la tadri, engkau tidak tahu hai Muhammad, ma ahdatsu, apa yang mereka perbuat, hal baru apa yang mereka perbuat. Hal baru dalam agama yang mereka buat ba'daka, setelah. Rasul kan sudah menitipkan sunnahnya, kemudian sudah sempurna Al-Quran diturunkan dalam pikiran Nabi, setiap umatnya menggunakan Al-Quran dan sunnah ini tidak akan kembali lagi kepada kesesatan. Sehingga Rasulullah melihat setiap umatnya itu berhak mendapatkan telaga itu. Tetapi banyak dari umat beliau setelah beliau wafat itu yang meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan sunnahnya. Dan ini diantaranya sudah terbukti pada zaman Abu Bakar, di mana sekelompok orang itu banyak yang murtad. Ada juga orang yang menolak membayar zakat, sehingga Abu Bakar di masa kepemimpinan awalnya itu sibuk untuk memerangi orang-orang murtad dan sibuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Abu Bakar itu di situ. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah masih hidup. Pada saat Rasulullah masih hidup, didengar oleh Ibnu Mas'ud dan juga didengar oleh Asma binti Abu Bakar. Bagi Ibnu Mas'ud yang sudah mengetahui akan banyak setelah Rasul wafat ini orang yang menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Bagi Ibnu Mas'ud, menghadapi situasi itu menjadi mudah. Dan pada akhirnya generasi sahabat ini menjadi generasi terbaik. Ini yang harus dipahami oleh kita. Ketika Rasulullah meramalkan sesuatu, maka kita ini harus bisa menafsirkannya seperti Nabi Yusuf menafsirkan mimpi. Kan raja mimpi akan peceklik, akan kelaparan. Tetapi Nabi Yusuf menafsirkannya dengan bagus. Di mana Nabi Yusuf memerintahkan agar menanam selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian dibuat cadangan makanan yang kuat sampai 15 tahun. Dengan takwilnya Nabi Yusuf yang hebat ini, maka krisis pecekliknya terjadi, maksudnya kekeringannya terjadi, karena itu sudah takdir. Tetapi kelaparan yang dikhawatirkan itu tidak terjadi, gitu ya. Ini pentingnya kita memahami ramalan atau yang hadir, apalagi diucapkan oleh Nabi, pasti benar. Artinya hal ini pasti terjadi, tetapi dengan mengetahui ramalan ini, Ibnu Mas'ud sudah bisa mengatasinya, sehingga zamannya tetap terjadi, fitnahnya tetap terjadi, tetapi banyak orang yang selamat dari fitnah itu. Misalkan ada hadis juga, tetapi tidak disebutkan di hadis Sahih Al-Bukhari ini, tentang umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu kan sebenarnya bukan kita kemudian pasrah. Kemudian kita pasrah bahwa umat ini akan terpecah. Nggak begitu caranya. Karena Nabi sudah mengatakan, berarti
perpecahan itu biar terjadi, tetapi kita tidak termasuk dari bagian mereka. Kan selamat tuh. Sehingga pecahan-pecahan kecil itu tetap menjadi pecahan-pecahan kecil. Nah sekarang Nabi sudah mengatakan setelah aku akan ada sahabat yang seperti itu. Ada umat yang seperti itu. Maka bagi Ibnu Mas'ud yang mendengar langsung informasi dari Rasulullah dan juga Asma binti Abu Bakar dari Rasulullah, di mana ada umat Muhammad yang diusir dari mendapatkan telaganya di hari kiamat nanti, itu menjadikan zaman fitnahnya terjadi, tetapi fitnah itu tidak sampai merusak, tidak sampai membawa kepada kehancuran. Itu yang terjadi pada zaman Ibnu Mas'ud. Namun lain halnya nanti setelah zaman Ali bin Abi Thalib, ya, ada terjadi perang saudara, itu termasuk fitnah juga. Dari sinilah kemudian fitnah itu terjadi begini. Pada mulanya misalnya kenapa Ali bin Abi Thalib menjadi berperang dengan sesama sahabat, itu karena ada informasi yang keliru. Hoax itu, karena hoax itu, karena informasi palsu itu. Karena biasanya pada zaman Rasulullah itu kalau ada sahabat mendengar Rasulullah bersabda, itu pasti didengarkan. Ternyata ada orang yang berani mengatakan Rasulullah bersabda, tetapi itu Rasulullah nggak bilang begitu. Akhirnya dipercaya. Ibnu Abbas kemudian mengatakan, setelah zaman fitnah ini, kalau ada orang mengatakan Rasulullah bersabda, maka aku curiga. Harus dicurigai dulu. Maka adalah di situ kemudian menyeleksi hadis. Karena seleksi hadis ini terjadi ketika orang-orang sudah dengan mudahnya mengatakan Rasulullah bersabda, padahal tanpa ilmu, atau bahkan itu diciptakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Untuk level para sahabat dan para ulama tidak berbohong. Tidak akan mungkin para ulama berbohong karena atau para sahabat berbohong, tetapi menyebarkan informasi yang dibuat oleh orang lain karena percaya kepada orang tersebut, bisa saja informasi bohong pun dipercaya. Misalkan kita nih berbohong bikin hoax nggak mungkin, tetapi menyebarkan hoax itu pasti, bukan pasti, kemungkinan besar terjadi karena kita menyangka bahwa informasi itu bukan hoax. Informasi itu benar, maka kita layak untuk menge-share-nya. Akhirnya di-share juga, padahal itu belum terverifikasi benar. Itu zaman fitnah. Nah, di sini ada orang-orang yang dihalangi dari telaga kausarnya Rasulullah, pada Rasulullah sudah hendak memberikannya. Ini karena ada hal baru yang mereka perbuat, menjauh dari Al-Quran, menjauh dari sunnah, sementara mereka mengaku berada di dalam ajaran Al-Quran, di dalam ajaran sunnah. Ini dimulai dari informasi yang salah tentang Rasulullah SAW, informasi yang salah tentang agama ini. Nah, semakin sekarang kita menjadi waspada nih. Sebagai penutup nih, zaman sekarang ini ilmu itu saya rasakan mudah sekali diakses. Sekali buka internet, apakah itu YouTube, apakah itu Google, kita bisa mengakses ilmu itu saking mudahnya. Tetapi untuk mencari ilmu yang asli semakin susah sekarang. Semakin susah sekarang itu untuk menyortir informasi di Google atau di YouTube, mana informasi ini yang benar dan mana informasi ini yang sahih, itu semakin sulit sekarang. Karena bisa dibayangkan seklik satu, misalkan seklik biografi Imam Bukhari, seklik itu puluhan ribu yang nulis, sehingga nggak bisa saya sortir. Nggak bisa saya sortir dengan mudah itu. Zaman sekarang. Maka zaman fitnah ini kita harus benar-benar konsisten dengan sumber yang asli. Dengan sumber yang asli. Dan bagaimana caranya sumber yang asli? Ya kayak gini. Ngaji langsung dijelasin. Ya harus sabar aja. Biasanya misalkan dapat konten langsung, hadisnya plak. Nah ternyata sekarang diajarkan kenalan dulu sama sahabat Nabi,
kenalan dulu sama tabiinnya, kenalan dulu sama Bukharinya, bahkan kenalan dulu juga sama saya nanti. Karena saya juga perlu diuji juga kan. Sekarang kan perlu diuji, semua orang yang berbicara perlu diuji. Benar kan nih ilmunya gitu ya. Silahkan menguji saya, nggak apa-apa. Gitu ya. Boleh ya untuk diuji. Itu barangkali pada pagi hari ini, mudah-mudahan hadis ini bisa mengingatkan kita tentang bahayanya hidup di zaman fitnah, di mana dengan mudahnya orang keluar dari Al-Quran, dengan mudahnya orang keluar dari sunnah, sementara merasa masih di dalam lingkup Al-Quran dan di dalam lingkup sunnah. Ini karena informasi data-datanya itu hoax, sehingga tidak bisa memverifikasinya. Namun ternyata bagi orang yang bisa selamat di zaman fitnah nih, artinya tetap konsisten dengan Qur'annya, dengan sunnahnya, dengan tingkat kesahihan yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diuji. Saya seringkali gini mengatakan ke santri, ilmu itu misalkan hafalan Quran atau hafalan hadis, ilmu itu dibuktikan, ya, dibuktikan, bukan dicitrakan, bukan dicitrakan. Nah sekarang seorang ilmu itu citra atau diuji di hadapan masyarakat itu, dicitrakan atau diuji, ya, dibuktikan, bukan dicitrakan. Ini di zaman fitnah ini, ilmu itu dibuktikan, bukan dicitrakan. Dibuktikan itu bukan dipamerkan, bukan pamer skill, ya, tetapi bisa dibuktikan. Itu kira-kira karena kita kalau selamat di zaman fitnah ini ternyata ditungguin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di telaganya. Mudah-mudahan kita semua bagian dari yang ketika Rasulullah menghidangkan hidangan Al-Kautsar, maka kita bagian dari orang-orang yang disambut, bukan orang-orang yang diusir oleh para penjaga di situ. Demikian, wallahu a'lam. Ini agak panjang sedikit karena perlu taklik, ini hadisnya singkat, perlu taklik sehingga jamnya agak mundur sedikit. Mohon maaf, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.